Ibu Bapak, Suster dan Saudara-saudari, selamat sore. Selamat berzumba dalam suasana yang istimewa, suasana yang berbeda, yaitu di pertemuan virtual SMA Sedes Sapiense kepada orang tua wali murid kelas 10. Suster, Bapak, Ibu, sebelum kita memulai pertemuan virtual pada sore hari ini, mari kita buka dengan doa agar pertemuan pada sore hari ini boleh berjalan dengan lancar. Saya akan memimpin secara Katolik. Bapak Ibu yang berkeyakinan lain bisa mengikuti menurut keyakinannya masing-masing. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pada sore hari ini kami boleh mengadakan forum komunikasi ini dengan para orang tua wali murid kelas 10. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan kegiatan ini. Arahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar di dalam diko kami akan memulai dan menyelesaikannya. Engkau sendirilah yang akan menyempurnakan segala apa yang sudah kami rencanakan dan kami usahakan ini. Sehingga pertemuan virtual pada sore hari ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Tentunya semuanya ini untuk kemuliaan namamu dan juga untuk anak-anak yang kau percayakan kepada kami agar boleh kami dampingi. Ya Bapa, kami serahkan kembali semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala waktu. Amin. Santa Maria Sedes Sapiense, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, Suster, dan saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini, sungguh ini merupakan fakta yang harus kita terima bersama. Karena apa, saudara-saudariku dan Bapak, Ibu, yaitu karena makhluk kecil yang bernama corona, di mana yang menyebabkan segala tata kehidupan kita mesti mengalami banyak penyesuaian, termasuk cara kita berkomunikasi. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa bertemu secara langsung diolah, sekarang kita dipaksa untuk hanya puas bertemu di dunia maya. Hal ini juga yang akan dialami putra-putri kita. Sementara waktu mereka akan belajar di rumah dan bertemu dengan Bapak Ibu guru hanya di dunia maya. Dalam model pembelajaran jarak jauh ini, maka kita perlu bekerja sama. Bapak Ibu sebagai pendamping dan pembimbing di rumah, dan kami para guru, pendamping dan pembimbing di sekolah perlu menyamakan persepsi agar pendampingan kita kepada putra-putri kita bisa berjalan dengan maksimal. Untuk itulah kami SMA Sedes Sapiense mengadakan forum komunikasi ini pada sore hari ini. Bapak, Ibu, sore ini kami hadir bertujuh. Di sebelah kanan saya ada Suster M. Francina OSF selaku koordinator Kepala Sekolah SMA Sedes Sapiense dan SMP Maria Medriatik. Sedangkan di sebelah kanannya lagi ada Bapak Andreas Jarod Suryo Legowo yang mulai 1 Agustus nanti
akan melanjutkan tugas saya sebagai kepala sekolah. Sedangkan yang di belakang dari Pak Jarod ada Bapak Rudi Budianto SPD selaku Wakasek Kurikulum. Lalu di sebelahnya ada Ibu Sri Kristiani SPD selaku Wakasek Kesiswaan. Di sebelahnya lagi ada Bapak Alexander Agung Prasetyo SPD selaku Wakasek Sarana Prasarana. Dan paling ujung kiri adalah Bapak FX Bagio SPD selaku Wakasek Humas. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan menggunakan forum ini semaksimal mungkin, yaitu kami dari pihak sekolah akan mensosialisasikan segala kegiatan dan peraturan akademik yang akan diadakan selama tahun ajaran 2020-2021 ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kami menyadari bahwa untuk semua, yaitu cara berkomunikasi ini, mungkin merupakan hal yang baru bagi kita semua. Oleh sebab itu, supaya komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya kesepakatan-kesepakatan yang perlu kita pegang bersama ya Bapak, Ibu semuanya. Yang pertama, dalam forum komunikasi ini, Bapak Ibu terpaksa kami bagi menjadi 3 kelompok Google Meet yang akan dilayani oleh 3 admin dalam waktu yang bersamaan. Agar pembicaraan dapat tertangkap dengan jelas, maka kami mohon maaf jika mikrofon Bapak Ibu, saudara-saudari akan dimatikan oleh admin kami. Yang kedua, yang namanya forum komunikasi pasti ada timbal balik. Tetapi untuk timbal balik ini, kami mohon maaf, kami hanya mempersilahkan pada Bapak Ibu untuk memberi masukan atau tanggapan atau mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan di bagian chat. 3, mengingat keterbatasan waktu, maka dimohon untuk menyampaikannya nanti dengan singkat tapi jelas. Demikian Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, para orang tua, wali murid kelas 10, hal-hal itu yang perlu kita sepakati supaya pembicaraan atau apa yang akan disampaikan bisa didengar dengan jelas. Maka tidak berpanjang lebar, pada kesempatan berikut ini kami akan memberikan kepada Suster M. Fransina OSF untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak dan Ibu, orang tua murid, beserta wali murid, dimanapun berada. Selamat sore dan berkah dalam. Sore berkah dalam. Sebentar lagi putra-putri Bapak Ibu akan memasuki tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Sedes Sapiensi. Selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMA Sedes Sapiensi. Dalam pembelajaran, kita sudah berpengalaman 1 semester dengan berkaitan dengan adanya wabah Corona-19. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Maka agar anak-anak tetap bisa belajar dengan baik, maka pembelajaran secara live streaming akan diberikan kepada
putra-putri Bapak dan Ibu. Dan dikala itu dibutuhkan, suatu ketika juga diadakan tatap muka langsung, melihat situasi dan kondisi yang sungguh sangat dibutuhkan. Namun dari para guru yang telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk perlengkapan dan pembekalan untuk menyampaikan pembelajaran ini, para guru sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dari kreativitas guru, kerjasama antar kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, diharapkan semuanya itu seandainya ada kesalahan atau kesulitan, dapat bersama-sama mengatasi, mencari solusi, agar jangan sampai ada suatu kendala yang menjadi penghalang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, karena pembelajaran jarak jauh nanti akan disampaikan, kami berharap para orang tua murid tetap setia mendampingi putra-putrinya. Dan anak-anak juga harus dengan sungguh-sungguh belajar dengan baik dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu, orang tua murid atau wali murid, saya sangat berterima kasih bahwa kami diberi kepercayaan untuk mendampingi, menghantar anak-anak untuk mewujudkan cita-citanya. Sehingga atas kerjasama yang baik, mutu pendidikan di SMA SD Sapiensia dapat terus ditingkatkan dan lebih berkualitas. Dan anak didik juga memahami dan dapat mengerti, dapat memiliki apa arti kehidupan dan apa belajar kehidupan di antara rekan-rekannya. Tentu hal itu tidak lepas dari perjuangan pengorbanan dari Bapak dan Ibu beserta dari pihak sekolah. Kami mohon perhatian untuk kesehatan bagi putra-putri Bapak Ibu, terlebih di masa pandemi Corona 19 ini, dan yang tidak kunjung henti. Kita berdoa saja terus-menerus supaya wabah Corona ini segera dapat berhenti. Jika ada kesulitan dalam pembelajaran, Bapak Ibu jangan segan-segan untuk langsung berkonsultasi dengan guru ataupun dengan kepala sekolah ataupun dengan guru yang bersangkutan. Jika kita mampu untuk bekerja sama, pasti bisa. Segala tantangan, kesulitan kita dapat mengatasi dan mencari solusi untuk terwujudnya harapan menjadi sekolah yang unggul dan berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kerjasama yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, Suster Fransina yang telah memberikan sambutan, dan sungguh harapan itu kita bisa untuk kita wujudkan bersama. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Andreas Jarod Suryo Legowo. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Bu Lina, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat petang, selamat sore, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Pada kesempatan ini perkenankan kami akan menyampaikan program-program kerja yang sudah kami coba rencanakan, yang akan kita jalani bersama dengan para putra-putri kita. Catatan yang perlu kami sampaikan adalah Ibu Bapak bahwa program yang sudah kami buat ini sifatnya sangat cair. Artinya memang sangat dinamis, tergantung pada perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Maka mengingat sifat ataupun situasi yang kita miliki saat ini, maka pada kesempatan ini kami sungguh mengharapkan masukan dari Ibu Bapak, sehingga akan didapatkan sebuah perencanaan yang lebih baik lagi nantinya.
Kalau tadi Bu Lina menyampaikan bahwa mekanisme yang akan kita pakai Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, komentar, ataupun pertanyaan dengan menuliskan pada bagian chat, maka itu tidak usah menunggu nanti pada sampai saat tanya jawab. Ketika Bapak Ibu sudah merasa ingin menyampaikan sesuatu, silakan aja dituliskan, sehingga nanti bisa kami kelola dengan lebih cepat. Ibu Bapak dan saudara-saudari, apa yang ingin kami sampaikan ini memang bertitik tolak, masih berdasarkan pada dasar pemikiran surat keputusan bersama 4 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ada 3 hal yang mendasar yang perlu kami catat. Yang pertama bahwa dalam SKB itu menyebutkan tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli. Sedangkan model pembelajaran yang dikembangkan untuk sementara ini hanya diperkenankan pembelajaran model tatap muka bagi daerah-daerah atau kota-kota yang sudah masuk pada zona hijau. Untuk zona kuning, oranye maupun merah dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian bagian yang ketiga, ketika suatu kota sudah masuk pada daerah zona hijau, maka ada 4 langkah untuk memutuskan apakah sekolah sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka atau tidak. Yang pertama adalah tentu kota itu atau sekolah itu berada di daerah yang sudah masuk dalam zona hijau. Langkah kedua yang dibutuhkan adalah harus ada surat izin dari Kanwil Pendidikan setempat. Yang ketiga, satuan pendidikan atau sekolah sudah memiliki kondisi dan situasi daftar periksa protokol kesehatan. Langkah terakhir yang keempat, ini dipegang oleh Bapak Ibu, harus ada persetujuan dari orang tua untuk mengizinkan anaknya masuk sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dari keempat langkah ini mesti dipenuhi semuanya. Salah satu gugur akan menyebabkan pembatalan pembelajaran tatap muka. Ini isi 3 hal pada surat keputusan bersama 4 kementerian tersebut. Nah, sekarang yang kita lihat, ini tabel sebaran COVID-19 Kota Semarang, maaf, baru bisa kami cantumkan itu tanggal 8 Juli, pukul 4 kemarin sore, itu situasi Kota Semarang masih didominasi warna merah. Sedikit yang oranye, yang kuning malah belum ada. Ini kondisi yang kita miliki saat ini. Nah, berdasarkan pada situasi semacam ini, maka kami, SMA Marsudini Sede Sapiensi Semarang, memutuskan bahwa tetap akan memulai tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli, Senin besok itu, dengan model siswa belajar di rumah atau siswa belajar dari rumah, sedangkan guru akan mengajar dari sekolah. Ibu Bapak, sekalipun pembelajaran yang akan kita lakukan itu model jarak jauh, online, namun kami berusaha untuk sedapat mungkin melaksanakan semua kegiatan persekolahan yang selama ini kami lakukan di sekolah secara virtual. Tentu tidak bisa sama persis, tetapi paling tidak upaya yang kami lakukan itu semaksimal yang bisa kami lakukan. Memang dengan sangat terpaksa ada beberapa hal yang harus dibatasi. Misalnya yang nomor 2 itu waktu pembelajaran. Dalam keadaan normal tatap muka, 1 jam pelajaran itu mestinya selama 45 menit. Namun pada posisi atau model pembelajaran online ini kami menetapkan selama 30 menit.
Jadwal yang kami buat itu kami upayakan dibuat dalam bentuk blok-blok mata pelajaran. Di situ seperti tampak pada gambar di samping, 3 jam pelajaran pertama, kemudian istirahat, dilanjutkan 3 jam pelajaran lagi, istirahat, dan yang terakhir 2 jam pelajaran. Dengan model blocking semacam ini, nanti anak-anak hanya akan belajar sekitar 3 sampai 4 mata pelajaran maksimal. Rata-rata 3 mapal per harinya. Kegiatan pembelajaran untuk setiap mapel itu selalu akan dibuka dengan Vicon, di mana kami membatasi Vicon ini maksimal 30 menit. Digunakan lebih pada untuk bagaimana guru menjalin relasi dengan murid secara harmonis, bagaimana guru memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan sapaan-sapaan, itu yang akan kami lakukan di bagian awal. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi ataupun penjelasan tugas-tugas yang akan diberikan, di mana nanti anak akan melaksanakannya selama sisa blok pelajaran itu dalam bentuk luring di luar jaringan. Kenapa hal ini kami tempuh? Tentu memang itu tidak maksimal, tetapi tidak bisa kami hindari dengan pertimbangan 2 hal. Kami melaksanakan PJJ online di bulan Maret, April, dan Mei, itu ada masukan dari orang tua mengenai tingginya pulsa dan kuota yang harus digunakan. Tentu kami harus mempertimbangkan hal ini. Tetapi lebih daripada itu, Ibu Bapak, pertimbangan yang kedua yang lebih utama bagi kami adalah kami ingin supaya anak-anak tidak terlalu lama menatap layar monitor, tentu itu akan mengganggu kesehatannya. Pertimbangan inilah yang lebih kami lihat, maka kami batasi maksimal 30 menit. Andaikan satu pelajaran itu ada 3 jam pelajaran, berarti dia blok pertama misalnya dari jam 7.30 sampai dengan jam 9. Yang 30 menit pertama itu Vicon maksimal, sisanya itu anak-anak akan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kelima, pada kesempatan ini kami memang menyamakan model yang akan digunakan atau media yang digunakan. Untuk Vicon kami menggunakan Google Meet. Kemudian penugasan akan dilakukan melalui Google Classroom. Yang keenam, pembelajaran diselenggarakan dari Senin sampai Sabtu. Tetapi untuk Senin sampai Sabtu itu kami pisah menjadi 2 hal. Yang pertama, Senin sampai dengan Jumat, itu kegiatan belajar mengajar mata pelajaran, sedangkan hari Sabtu itu digunakan untuk kegiatan pengembangan diri. Seperti yang tadi saya sampaikan di muka, semangat yang kami kembangkan adalah memberikan yang terbaik buat anak-anak. Maka sekalipun dengan batasan-batasan yang ada, kami mencoba memvirtualkan semua kegiatan yang selama ini diselenggarakan sama seperti di saat sekolah normal. Di hari Sabtu itu, kegiatan pengembangan diri memang dikemas lebih bersifat rekreatif. Dengan harapan ini mampu memberikan warna penyegaran setelah anak-anak belajar dari Senin sampai Jumat. Yang akan kami lakukan pada Sabtu minggu pertama, itu akan diselenggarakan kegiatan kerohanian, seperti misa live streaming, ibadat sabda, doa bersama, ataupun rekoleksi. Pada tahun ajaran ini, di bulan Juli, kerohanian bidang korenan akan kami buka dengan mohon berkat dalam perayaan Ekaristi besok pada tanggal 20 Juli, hari Senin minggu kedua setelah masuk. Sedangkan Sabtu pada minggu kedua, ini akan diisi kegiatan ekstrakurikuler. Sabtu minggu ketiga akan diisi dengan kegiatan literasi, sedangkan Sabtu minggu keempat
akan diisi dengan kegiatan pramuka, kepramukaan. Seandainya ada minggu kelima, itu menjadi kesempatan bebas buat anak-anak. Hal ini kami kemas demikian, sekalipun itu sifatnya rekreatif, tetapi memang pada dasarnya secara administratif itu juga kami butuhkan, karena dalam penilaian syarat kenaikan kelas pun akan mempertimbangkan nilai-nilai kepramukaan maupun ekstrakurikuler dan juga nilai sikap. Hal ini tentu tidak bisa berjalan maksimal seperti yang biasa kita lakukan, karena kalau yang kita lakukan itu setiap bulan kan 4 minggu. 4 minggu itu ya kalau ekstrakurikuler ya setiap minggunya, tetapi ini hanya 1 bulan 1 kali. Sekalipun itu hanya 1 bulan 1 kali, kami mencoba mengemasnya dengan tanpa mengurangi makna dan tujuan dari kegiatan itu. Ibu Bapak, itu tadi yang kami sampaikan mengenai model pembelajaran yang akan dikembangkan. Sedangkan mengenai sistem penilaian, masih sama seperti sekolah normal, kami akan mengambil penilaian dalam 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Aspek pengetahuan akan diperoleh melalui 3 penilaian, yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester ataupun akhir tahun. Untuk penilaian harian dilaksanakan oleh masing-masing guru berdasarkan kesepakatan dengan anak, dan itu terjadwal Ibu Bapak. Mekanisme yang kami pegang adalah bahwa setiap hari itu maksimal hanya ada 2 mata pelajaran yang mengadakan penilaian. Tentu maksudnya agar anak juga tidak terlalu terbebani dengan hal ini. Nah, silahkan Ibu Bapak dapat mengontrolnya dalam jadwal ulangan ini di Google Classroom anak-anak. Program penilaian sudah kami selalu akan kami update di Google Classroom. Kalau penilaian harian itu jadwalnya diatur bersama-sama antara guru dan anak-anak, maka penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester ataupun penilaian akhir tahun itu akan diselenggarakan serentak oleh sekolah dengan jadwal yang bersamaan. Penilaian aspek ini akan mendapatkan nilai pengetahuan. Sedangkan nilai tugas itu kami gunakan untuk nilai keterampilan. Tugas yang diberikan itu tentu sesuai dengan bidang studi masing-masing. Dalam hal mekanisme penentuan tugas pun, ini kami menggunakan batasan bahwa setiap hari itu maksimal 2 mata pelajaran yang memberikan tugas atau mengumpulkan tugas. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi keterampilan ini yang berupa tugas-tugas Ibu Bapak, di bulan Maret, April, dan Mei kemarin, itu banyak terjadi anak-anak menunda pengumpulan tugas sehingga menumpuk di bagian akhir. Tentu ini akan menjadi beban tersendiri, beban yang berlebihan. Maka pada kesempatan ini kami mengajak Ibu Bapak untuk turut serta membantu anak-anak kita dengan memonitor jadwal pengumpulan tugas dan mencoba mengingatkan mereka. Ini perlu kita lakukan agar tugas-tugas itu terkumpul sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Mekanisme tadi dibatasi 2 mapel per hari. Kalau itu diikuti, tentu tidak akan menjadi beban yang berlebihan bagi anak-anak. Sedangkan nilai sikap akan kami ambil dari
bidang kerohanian tadi dan juga melalui pengamatan pada saat atau selama Vikon. Ketika sekolah berlangsung normal, penilaian yang gagal diwajibkan melakukan remedial. Ketika kami melakukan PJJ online ini pun, remedial tetap akan dilakukan. Siapa yang berkewajiban untuk remedial adalah mereka yang nilai ulangannya belum mencapai KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Untuk nilai KKM SMA SEDES itu masih sama, semua mata pelajaran sama, yaitu 75. Berdasarkan nilai-nilai KKM inilah atau nilai yang diperoleh ini, apakah dia tuntas atau tidak, itulah yang nanti akan menentukan seorang anak dapat naik kelas atau tidak. Nah, untuk penghitungan nilai rapor di bagian pengetahuan itu akan diperoleh dari rata-rata nilai KD. Setiap KD akan dilakukan penilaian. Kalau misalnya satu semester itu ada 3 KD, berarti anak-anak akan memiliki 3 nilai. Dari 3 nilai itu kemudian dirata-rata langsung menjadi nilai rapor. Demikian juga dengan nilai keterampilan yang tadi diberikan dalam bentuk tugas-tugas, itu juga berdasarkan tiap KD. Nah, ini kriterianya. Jika nilai anak-anak itu kurang dari 75, KKM-nya 75 ya, kalau kurang dari 75 maka predikatnya adalah dikurang. Ketika nilainya antara 75 sampai dengan 79, predikatnya cukup. Dan menjadi predikatnya baik ketika nilainya sudah mencapai 80 atau 89. Sangat bagus, A itu ketika nilainya 90 ke atas. Oke, Ibu Bapak, sekarang apa yang dapat menentukan seorang anak boleh naik kelas atau tidak? Ada 4 syarat yang ditentukan di situ. Peserta dinyatakan naik kelas apabila yang pertama dia menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya bahwa dia, anak tersebut secara aktif mengikuti semua kegiatan persekolahan di semester 1 dan semester 2. Kemudian deskripsi sikap, aspek sikap itu sekurang-kurangnya baik. Nilai ekstrakurikuler dan pendidikan kepramukaan minimal baik. Itu menjadi syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang memiliki nilai pengetahuan ataupun keterampilan di bawah KKM. Untuk nilai ini diambil nilai rata-rata semester ganjil dan semester genap. Ketika semester 1 mendapatkan 76, dia tuntas. Semester kedua dia mendapatkan 74, sebenarnya tidak tuntas. Tetapi untuk kenaikan kelas dihitung rata-ratanya berarti 76 ditambah 74 dibagi 2, hasilnya 75. Anak memenuhi KKM dan dikatakan tuntas. Tentu untuk menentukan kenaikan kelas ini kami memakai mekanisme berdasarkan rapat pleno Dewan Guru. Baik, Ibu Bapak, itu tata cara atau mekanisme yang akan dilakukan anak-anak selama mengikuti pembelajaran di masa daring ini. Nah, berikutnya ini Kaldik, rencana kalender pendidikan tahun ajaran 2020-2021. Nanti sehabis ini semua file ini akan kami kirimkan ke Ibu Bapak melalui wali kelas.
Tentu saat ini Ibu Bapak sudah masuk dalam grup-grup WA bersama wali kelas. Itu salah satu mekanisme komunikasi yang akan kita bangun. Nanti semua informasi juga akan kami sampaikan melalui forum itu. Termasuk file-file ini juga peraturan akademik secara lengkap dan tata tertib secara lengkap itu nanti akan kami kirim baik dalam bentuk file maupun dalam hard copy. Untuk hard copy nanti akan diberitahukan kapan itu bisa mulai diambil. Catatan yang baik kami sampaikan untuk Kaldik ini, di minggu pertama mulai besok hari Senin tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Juli, Senin sampai Sabtu, anak-anak akan mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di SMA Sedes ini kami menggunakan istilah insekta. Nah, untuk mempersiapkan itu, nanti anak-anak akan diundang untuk Vikon pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli. Selengkapnya nanti dapat dilihat di informasi yang kami sampaikan. Ini Kaldik berikutnya Ibu Bapak, saya pikir tidak perlu kami bacakan, nanti akan kita bisa dicermati pribadi di rumah. Berikutnya mengenai tata tertib. Tata tertib ini yang kami sampaikan ini hanyalah tata tertib selama pembelajaran online. Tentu akan berbeda ketika pelaksanaannya tatap muka di sekolah. Rumusan tata tertib lengkap, tata kelola sekolah normal, itu nanti akan kami kirim baik dalam file maupun hard copy. Sedangkan yang kami sampaikan saat ini khusus untuk tata tertib selama pembelajaran daring saja. Tata tertib ini disusun dengan maksud untuk membantu peserta didik mengkondisikan diri bahwa mereka sedang pada saat belajar, sedang saat kegiatan belajar mengajar dan bukan pada saat libur. Ini tidak mudah Ibu Bapak, di 3 bulan kemarin ketika kami menyelenggarakan pembelajaran online, agak susah untuk membangunkan anak-anak. Mereka kelihatannya merasa liburan lalu banyak aktivitas yang terlambat, termasuk pengumpulan tugas. Pada saat penilaian akhir semester pun harus dioyak-oyak dan dibangunkan. Ini yang terjadi, maka kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan karena kasihan anak-anak kalau terbiasa dalam kondisi semacam ini. Kita memang semuanya berada pada situasi yang tidak mudah, termasuk anak-anak kita pun juga berada pada situasi yang sulit buat mereka untuk mengkondisikan diri dalam keadaan belajar, dalam keadaan bersekolah. Maka mari kita bantu itu. Tata tertib yang pertama mengenai kegiatan pembelajaran, KBM itu berlangsung dari Senin sampai Jumat, akan kita mulai pukul 07.30 sampai dengan 12.30 WIB, terdiri atas 8 mata pelajaran. Sedangkan Sabtu pada saat kegiatan pengembangan diri, waktunya lebih pendek, akan kita mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 10.00. Kenapa waktunya lebih pendek Ibu Bapak, perlu kami sampaikan, karena kami para guru juga butuh waktu untuk bertemu untuk melihat perjalanan 5 hari 1 minggu ke belakang kemarin seperti apa, itu kami perlu melihat bersama, lalu mencoba mengevaluasinya dan mungkin kami harus melakukan perbaikan-perbaikan. Maka jam pembelajaran di hari Sabtu hanya sampai pukul 10, sisa waktu yang ada akan kami pakai untuk koordinasi di antara kami. Kemudian, tata tertib yang kedua, para siswa diwajibkan menyiapkan diri pukul 7.20 WIB dalam keadaan rapi dengan baju
dan kaos harus berkerah. Baik baju maupun kaos harus berkerah. Kenapa 720, Ibu Bapak? Ya, ketika pelajaran normal di sekolah, ketika pembelajaran itu berlangsung 7.00, di SMA Sedes masuknya jam 7 kurang 10. Karena 10 menit itu digunakan untuk persiapan. Apalagi ketika ini pembelajaran daring, anak-anak di rumah, kami di sekolah. Maka waktu 10 menit ini tentu membutuhkan kedisiplinan dan kemandirian dari anak-anak sendiri. Maka mari kita bantu, terutama untuk anak-anak kelas 10 ini, mungkin dia harus masih perlu menyesuaikan diri dengan budaya dan kultur sekolah. Nah, yang 10 menit ini nanti akan digunakan, para wali kelas, Bapak Ibu wali kelas akan presensi dulu. Semua anak presensi di grup BA kelas, dari situ akan diketahui siapa-siapa yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung di pukul 7.30. Ketika anak-anak belum presensi, maka para wali kelas akan menghubungi anak yang bersangkutan atau Bapak Ibu orang tuanya. Ini yang akan kami lakukan. Sehingga pada pukul 7.30 itu memang diharapkan semua anak sudah siap dalam keadaan rapi dengan baju dan kaos berkerah tadi. Yang ketiga, memang selama harian kami tidak mewajibkan anak-anak memakai seragam sekolah. Tetapi khusus pada hari-hari peringatan besar nasional, nanti anak-anak kami wajibkan untuk memakai seragam sekolah. Yang keempat, siswa wajib melakukan presensi kehadiran di setiap mata pelajaran dengan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran tersebut. Yang kami maksudkan begini Ibu Bapak, ketika sekolah itu berlangsung normal, maka presensi dilakukan hanya pada pagi hari. Cukup pada jam pertama saja. Kenapa demikian? Karena kami sudah dapat memastikan dan dapat memonitor langsung bahwa anak tersebut masih mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Hanya saja ketika ini belajar di rumah, tidak ada jaminan bahwa kalau presensi jam pelajaran pertama hadir, dia akan hadir juga di jam-jam berikutnya. Maka membantu, lagi-lagi membantu anak, mengkonsentrasikan anak, supaya dia selalu ingat untuk ikut pelajaran berikutnya, maka presensi ini akan dilakukan pada setiap awal mata pelajaran. Kalau tadi bloknya 332, andaikan hari itu pelajarannya 3 mata pelajaran, ya berarti anak akan melakukan presensi sebanyak 3 kali. Yang kelima, siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran di ruangan yang mendukung. Harapannya, ya anak duduk di meja belajarnya. Sungguh tidak diharapkan anak-anak mengikuti pembelajaran sambil tiduran di tempat tidur, sambil makan di ruang makan. Ini tidak kami harapkan. Bahkan bisa kami katakan ini adalah larangan. Kenapa demikian? Lagi-lagi maksudnya untuk mengkondisikan diri bahwa anak bisa belajar dengan baik. 6. Siswa wajib mengikuti pembelajaran online dengan mandiri, jujur, dan tepat waktu. Ini Ibu Bapak, tadi yang kami maksudkan. Kenapa ini menjadi sebuah peraturan? Karena Vikon hanya 30 menit pertama. 1,5 jam berikutnya, itu anak akan belajar mandiri. Tidak ada yang mengawasi. Maka anak harus punya sikap kemandirian dalam hal belajar ini. Maka nanti tema yang diambil dalam kegiatan MPLS adalah soal kemandirian dan kepedulian. Ini yang akan menghantarkan anak-anak nanti menjadi bekal anak-anak dalam mengikuti pembelajaran berikutnya di SMA Sedes ini. Yang ketujuh, selama mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dilarang mengerjakan kegiatan lain. Tentu ini termasuk
tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum. Dan ketika nanti anak-anak mengikuti pembelajaran online, maka tata krama yang dibangun pun tetap sama. Kalau anak mau meninggalkan ruang kelas virtualnya, ya dia wajib minta izin. Bapak, Ibu, minta izin, kami mau ke belakang sebentar. Supaya anak-anak tidak melupakan tata krama yang semacam ini, dan ini menjadi kebutuhan mereka juga untuk terus kita bangun dan kita kembangkan. Nomor 9, nomornya double yaitu. Nomor 9, Ibu Bapak, kalau tadi saya menyebutkan bahwa presensi dilakukan setiap mata pelajaran, maka nanti dalam akhir semester pun akan diperhitungkan bahwa anak-anak wajib memiliki daftar kehadiran minimal 75%. Dan itu berlaku untuk setiap mata pelajaran. Bagaimana kalau anak-anak tidak bisa ikut pelajaran? Supaya dia dianggap tetap hadir meskipun tidak mengikuti. Tentu hal ini terhitung kalau dia mendapatkan izin dari sekolah. Maka setiap kali anak berhalangan mengikuti pembelajaran online, orang tua, ibu bapak berkewajiban untuk mengajukan surat izin kepada sekolah. Nah, yang namanya mengajukan surat izin, itu ada kemungkinan diizinkan, ada kemungkinan tidak diizinkan. Nah, yang tidak diizinkan itu seperti apa misalnya? Atau yang diizinkan dulu. Ketika keluarga itu mengalami suatu peristiwa yang tidak terencanakan, misalnya anak sakit, atau ada keluarga yang meninggal, maka tentu itu sekolah akan mengizinkan. Silakan Bapak Ibu membuat surat izin, dan itu bisa dikirim melalui WA sekolah nomor 08122 791 2151, atau bisa juga dikirim ke email sekolah, yaitu ke stedesku@gmail.com. Nanti ini kami sampaikan juga. Nah, itu pasti diizinkan ketika anak sakit. Dan ketika anak itu sakitnya lebih dari 3 hari, 3 hari lebih, maka silahkan surat izin itu dilampiri dengan surat keterangan dokter. Tetapi kalau hanya 1 hari, 2 hari, itu belum memerlukan surat keterangan dokter, cukup surat izin dari orang tua. Itu yang diizinkan. Yang tidak diizinkan, tentu yang tidak diizinkan itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak mendesak dan tidak penting untuk anak sebenarnya. Ketika yang sering terjadi begini, ketika anak diajak pergi liburan, mumpung harga tiketnya murah. Nah, tentu ini tidak akan pernah diizinkan oleh sekolah. Termasuk ketika orang tua memintakan izin anaknya untuk diajak menghadiri perkawinan saudara jauh di luar kota lagi. Nah, yang semacam ini ada kemungkinan diizinkan, ada kemungkinan tidak diizinkan. Maka surat permohonan izin diajukan sebelum anak dimintakan untuk tidak hadir. Ini mengenai perizinan. Kemudian yang ke-10, ini kami rumuskan lagi-lagi untuk memberikan situasi dan kondisi anak-anak lebih memfokuskan diri pada kegiatan belajarnya, yaitu anak-anak diharapkan memperhatikan kerapian diri dan tidak berdandan berlebihan. Ada kecenderungan seringkali anak-anak menganggap ini sebagai juk lalu lucu-lucuan, yang anak laki dikucir kayak gitu-gitu, nggak usah lah. Nanti malah dia cenderung memperhatikan penampilannya daripada tujuan belajarnya.
12, selama proses pembelajaran berlangsung, siswa dilarang untuk, ini karena pembelajarannya berlangsung secara vikon, maka dilarang mengganggu dengan suara-suara yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Ketika modelnya vikon seperti ini, kami ada adminnya, ada hostnya, sehingga mereka yang akan membantu kami untuk mematikan mikrofon ibu bapak seperti sekarang yang terjadi ini. Tetapi ketika dalam proses pembelajaran, itu kan guru tidak ada asistennya, tidak ada pendampingnya. Sehingga sangat mungkin kalau mikrofon dimatikan, wong ini membuka tanya jawab, ketika tidak dimatikan, malah membuat gaduh juga. Maka hal-hal semacam ini kami rumuskan supaya tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Lalu berdasarkan pengalaman juga, ini kami rumuskan, anak dilarang untuk mengganggu dengan membuat coretan-coretan pada media yang sedang digunakan dalam pembelajaran. Yang terjadi kemarin, dengan kemampuan anak-anak, sekarang mereka mampu mengganggu gurunya dengan tingkat keusilan mereka yang berlebihan sebenarnya. Ketika guru menggunakan PowerPoint begitu, lalu dia membuat coretan-coretan yang justru mengaburkan pelajaran atau materi yang sedang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini menjadi bentuk larangan juga. Maka rumusan nomor 13, tata tertib nomor 13, siswa wajib menggunakan media sosial dengan sopan, bijak, dan bertanggung jawab. Ini menjadi penekanan di tata tertib nomor 12 tadi. Demikian Ibu Bapak mengenai tata tertib yang perlu kami sampaikan, yang akan kita gunakan bersama untuk agar pembelajaran model daring ini dapat berlangsung dengan baik dan hasilnya maksimal. Mari kita ciptakan bersama-sama suasana ini agar anak-anak sungguh mendapatkan haknya untuk dapat belajar secara maksimal, sekalipun dengan batasan-batasan yang memaksa kita untuk berkompromi. Berikutnya, kami akan menyampaikan mengenai mekanisme komunikasi antara orang tua dan sekolah. Ibu Bapak, catatan lagi, ini tak ulang berapa kali ya, sudah berapa kali, tapi nggak apa-apa. Karena ini menjadi kebutuhan kita saat ini. Kita butuh komunikasi antara sekolah dan orang tua. Kami membuka diri setiap saat, Ibu Bapak, untuk memberikan masukan kepada kami. Mari kita diskusikan apa yang sebaiknya kita berikan kepada anak-anak kita. Informasi resmi sekolah akan disampaikan kepada orang tua melalui WA siaran. Saya berharap saat ini Ibu Bapak sudah masuk grup WA siaran sekolah. Jika Ibu Bapak belum masuk ke grup WA siaran, yaitu di nomor 08122 985 7089, silakan Bapak Ibu menghubungi wali kelas, untuk minta dimasukkan ke dalam grup WA siaran ini. Karena semua informasi dari sekolah akan kami sampaikan melalui WA siaran ini. Tentu ini yang paling komunikatif dan paling mudah, paling familiar kita gunakan bersama-sama. Dibanding yang nomor 2 atau yang B. Semua informasi sekolah akan kami sampaikan juga dalam web sekolah, yaitu SMA Sedes Semarang.sch.id. Ini web resmi sekolah. Di samping melalui WA siaran dan web sekolah ini, informasi juga akan kami sampaikan ketika sifatnya lebih pada klasikal, itu melalui grup WA orang tua bersama dengan wali kelas. Sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, untuk seluruh kebutuhan surat menyurat, silahkan dikirim melalui email ataupun melalui WA seperti yang tercantum ini. Demikian Ibu Bapak mengenai rencana yang akan kita lakukan untuk anak-anak kita. Sedikit catatan untuk masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentu yang kami maksudkan ini bukan lingkungan fisik semata, tetapi juga menyangkut lingkungan dalam arti semangat yang dikembangkan, nilai-nilai dan budaya yang ditumbuh kembangkan, adat kebiasaan,
dan juga gaya pergaulan di SMA SEDES itu seperti apa. Mekanisme komunikasi, mekanisme dalam proses pembelajaran, ini termasuk lingkungan sekolah. Insekta atau MPLS ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak murid baru, siswa baru, memasuki seluruh proses belajar yang akan dijalani. Maka sekalipun dalam kondisi yang sangat terbatas ini, kami tetap akan memaksimalkan ini, agar anak-anak sungguh siap untuk memasuki tata cara, tata kelola, cara bersekolah di SMA SEDES ini seperti apa. Nah, di tahun ini kita berada pada situasi yang sangat khusus, yaitu di tengah pandemi, maka kemasannya pun kami sesuaikan dengan situasi yang ada. Seperti tadi sudah saya sebutkan, kita akan mengambil tema mandiri dan peduli. Dalam situasi model pembelajaran online, kemandirian ini menjadi kuncinya. Maka nanti di dalam kegiatan Insekta, dalam kegiatan MPLS pun, materi-materi yang disampaikan, tugas-tugas yang diberikan, ingin membangun sikap kemandirian anak ini lebih-lebih dalam kemandirian dalam hal belajar. Bagaimana anak-anak mencoba belajar mempertanggungjawabkan kegiatannya, dirinya, mempertanggungjawabkan belajarnya ini, terutama kepada dirinya sendiri. Aku sedang butuh belajar. Aku sedang mau belajar. Lalu yang kedua mengenai kepedulian. Ya tentu dalam situasi yang penuh keterbatasan itu, lalu ada kondisi-kondisi yang membatasi setiap gerak langkahnya. Ya akhirnya dia harus belajar untuk menjaga jarak, belajar untuk selalu memakai masker, belajar untuk tetap di rumah kalau tidak sangat perlu, belajar untuk terus setia cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Nah, semacam ini kan lalu membutuhkan kepedulian, ya kepedulian terhadap diri sendiri maupun kepedulian terhadap orang lain, terhadap kesehatan orang lain. Lebih daripada itu juga dibangun nanti dalam situasi yang semakin membatasi orang berkontak secara fisik, secara langsung itu justru semakin dibutuhkan kepedulian untuk memperhatikan orang lain, baik dari sisi kesehatannya maupun juga tentu dari sisi ekonominya. Sekolah akan terus membangun ini. Kenapa? Karena nilai yang dikembangkan dan ditumbuh kembangkan di SMA SEDES itu salah satunya adalah fratilansa, persaudaraan. Ibu Bapak, di sekolah ini dikembangkan kepedulian satu dengan yang lain. Termasuk salah satunya adalah membantu SPP ataupun membantu kebutuhan peralatan sekolah teman-teman yang kebetulan mengalami kesulitan. Setiap hari Kamis kami mengumpulkan yang namanya peduli teman, aksi peduli teman. Itu kami kumpulkan, kemudian anak-anak sendiri yang mengelola, anak-anak usia sendiri yang mengelola, itu mereka akan berikan kepada temannya yang membutuhkan. Siapapun yang memang merasa butuh, mereka mengajukan kepada pengurus aksi peduli teman ini, lalu teman-teman pengurus peduli teman ini yang akan menyeleksi sendiri, tentu didampingi para guru, kemudian besarannya berapa yang akan diberikan setiap bulannya itu juga menjadi bagian pengelolaan mereka. Di samping itu Ibu Bapak, ketika ada teman yang mengalami musibah atau mengalami peristiwa duka keluarganya, maka anak-anak juga kita ajak untuk mengumpulkan peduli atau solidaritas duka. Nah, dalam situasi pandemi ini pun kami tetap menjaga semangat ini, semangat kepedulian ini. Maka dari Wakasek Humas sudah membuka OVO, aplikasinya OVO dan
GoPay. Nah, itu yang selama ini atau selama pandemi ini dicoba untuk tetap dihidupi. Artinya bukan semata-mata pada nilai ekonominya, tetapi semangat kepedulian itu yang terus dijaga dan ditumbuh kembangkan. Dengan budaya semacam itulah maka kemudian di Insekta ini nanti juga akan menjadi bagian atau materi yang diolah. Lebih lanjut tentu nanti akan kami sampaikan hal ini di hari Sabtu kepada anak-anak, sedangkan ibu bapak nanti dapat mencermatinya melalui hard copy yang akan kami kirim. Mungkin paling cepat filenya dulu ya, filenya soft copy-nya nanti akan kami kirim dulu sebelum hari Sabtu. Kenapa kami nunggu hari Sabtu? Kami menunggu masukan dulu. Kalau hari ini pertemuan untuk kelas 10, orang tua kelas 10, besok kelas 11, lalu Sabtu itu kelas 12. Kalau ada masukan-masukan baru tentu perlu kami rumuskan ulang. Lalu hasil perumusan itulah yang akan kami kirimkan kepada ibu bapak. Silakan nanti dicermati mengenai tujuan-tujuan MPLS ini apa, mau mengarah kemana, materinya seperti apa aja. Sehingga ketika anak-anak melaksanakan tugasnya itu harapannya memang mereka sungguh ngerti maksudnya ini apa, atau aku diberi tugas ini. Nah ini kalau anak belum mampu menangkap, barangkali kehadiran ibu bapak sangat dibutuhkan untuk itu. Kira-kira itu ibu bapak yang perlu kami sampaikan pada saat ini. Maka selanjutnya ini menjadi kesempatan bagi kita untuk ya kita berkomunikasi bersama. Monggo kalau ada masukan-masukan ataupun pertanyaan informatif, kami sangat mengharapkannya. Monggo Bu Lina, kami kembalikan kepada Bu Lina. Terima kasih pada Pak Jarod yang sudah memaparkan begitu panjang lebar untuk segala program-program yang akan dilakukan oleh SMA Sede Sapiense untuk tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu, terima kasih di hadapan saya ini sudah begitu banyak pertanyaan begitu, tetapi memang mungkin akan saya bacakan jika memang tadi mungkin Bapak Ibu saat menuliskan belum mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Jarod, belum sampai ke situ. Mungkin setelah dipaparkan sudah tahu, maka saya skip begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk yang pertama, ini ada pertanyaan slideshow atau materi, apakah bisa di-share di grup WA? Lalu yang kedua, apakah saat belajar mengenakan seragam? Kira-kira untuk yang seragam tadi sudah tersampaikan, untuk materi nanti akan di-share lewat web dan grup WA. Demikian juga nanti forum komunikasi ini pada sore hari ini akan diunggah di akun YouTube SMA Sede Sapiense. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi agak ketinggalan begitu, materi nanti akan kami share di grup WA dan di web, sedangkan untuk forum komunikasi ini kami akan unggah di akun YouTube SMA Sede Sapiense. Lalu untuk berikutnya ada pertanyaan, yaitu bagaimana saat Vicon terjadi sinyal untuk internet, dan apakah nanti ada punishment atau sanksi untuk siswa yang bersangkutan? Monggo mungkin Pak Jarod bisa untuk menjawabnya. Ya, ini sudah menjadi rumusan di tata tertib juga sebenarnya ketika nanti Bapak Ibu mencermati tata tertib yang lengkap. Ketika dalam situasi pada saat Vicon itu lalu internetnya ngedrop, maka silahkan anak-anak menghubungi guru via WA boleh, menyatakan bahwa Pak ini internet kami ngedrop atau terputus, atau laptop kami nge-lag macam begitu. Kirim aja pemberitahuan ke SMA Sedes ke guru yang bersangkutan. Atau kalau kemungkinan guru tidak memberikan reaksi atau memberikan tanggapan itu karena baru mengajar begitu, silakan itu lalu diberitahukan ke
ke guru BK. Tetapi minimal ketika Bapak Ibu atau anak-anak yang bersangkutan ini sudah mengirim informasi ke Bapak Ibu guru yang bersangkutan, ini sudah tercatat di WA-nya. Tentu lalu memang ya itu tadi, semuanya itu tergantung pada soal kemandirian, kejujuran, dan niat baik anak. Bisa jadi setiap saat lalu nge-lag, terus alasannya internetnya drop, terus itu ya bisa saja, dan kami tidak akan pernah bisa memonitor soal itu. Tetapi ya oke saja, enggak apa-apa, artinya tentu tidak akan ada punishment soal itu ketika memang itu sungguh-sungguh terjadi. Hanya ketika itu berlebihan, lalu terlalu sering, itu kan lalu akan menimbulkan sebuah pertanyaan, begitu ya Ibu Bapak. Jadi pada prinsipnya, kalau itu persoalan teknis, gangguan internet, silakan itu diberitahukan ke sekolah melalui WA, dan itu tidak ada punishment lagi. Begitu Bu Lina. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, tetapi ini mungkin sudah terjawab, begitu ya, yaitu untuk saat ini apakah kegiatan pramuka itu juga dilaksanakan secara virtual? Mungkin sudah terjawab tadi bahwa semua kegiatan pramuka ekstrakurikuler itu diadakan secara virtual, yaitu pada hari Sabtu, begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya adalah apakah selain adakah konsultasi khusus bagi guru terhadap murid ketika siswa perlu berkonsultasi khusus di luar jam pelajaran? Mungkin akan dijawab oleh Pak Jarod kembali. Disarankan itu tetap menggunakan jam-jam pelajaran sekolah. Artinya Ibu Bapak, pembelajaran tadi kan berlangsung blok. Misalnya 2 jam pelajaran itu berarti 2 kali 30 menit, itu berarti 1 jam 60 menit. Yang Vkon itu yang maksimal 30 menit, 30 sisanya untuk luring, anak melaksanakan tugas. Ketika anak ingin berkonsultasi, pakailah waktu-waktu itu. Karena itu pasti guru pada saat itu pada kondisi siap untuk selalu menjawab. Tetapi kalau mau di luar itu, ya silakan saja, tidak masalah. Tetapi itu di luar kontrol kami sekolah. Kalau sudah di luar jam pelajaran sekolah, artinya mungkin tidak akan selalu dengan cepat mendapat tanggapan karena tentu guru juga di rumah punya aktivitas yang lain. Itu yang pertama. Artinya bahwa ditegaskan lagi, silahkan menggunakan waktu-waktu yang sebenarnya luring itu ketika anak ingin berkonsultasi, bukan berkonsultasi saja, tetapi ingin menanyakan soal materi, soal tugas, itu bisa kontak dengan guru yang bersangkutan. Silahkan itu. Lalu Ibu Bapak, selebihnya waktu yang bisa digunakan adalah kalau memang itu belum cukup, artinya selama jam pembelajaran itu belum cukup, ingin ada tambahan lagi, silakan itu menggunakan waktu dari 12:30 sampai dengan jam 2. Karena guru masih akan berada di sekolah itu sampai dengan jam 2 siang. Nah, sebenarnya kan itu waktu-waktu kenapa disusun sampai dengan 12:30 supaya juga guru punya waktu untuk mempersiapkan pembelajaran hari berikutnya. Tetapi itu jika memang sangat dibutuhkan, dipersilahkan untuk menggunakan itu. Jadi Ibu Bapak, untuk para putra-putri Bapak Ibu, ada 2 waktu yang kami sarankan. Yang pertama itu pada jam pelajaran yang sedang berlangsung ketika itu luring, itu bukan hal yang ditabukan untuk kemudian anak kontak dengan gurunya, baik itu via WA ataupun mau telepon langsung juga tidak masalah. Atau menggunakan waktu dari 12:30 sampai dengan jam 2. Itu 2 waktu yang kami sarankan dari sekolah. Tidak menutup kemungkinan kalau memang diinginkan di luar jam itu lagi, tentu itu dipersilahkan masing-masing guru untuk menanggapinya. Gitu ya. Sifatnya lebih pada soal personal itu. Tetapi selama jam belajar dan selama jam 12:30 dan sampai jam 2 itu pasti guru berada di lingkungan sekolah dan masih siap untuk memberikan waktunya bagi anak-anak.
Begitu Bu Lina. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, orang tua murid kelas 10 yang memang mungkin baru bersama dengan kami, begitu, maka kami dengan tangan terbuka untuk selalu membantu putra-putri kita. Begitu ya Pak Jarod ya, bahwa kami dengan senang hati untuk selalu bila putra-putri Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa untuk selalu menghubungi entah pada wali kelasnya atau pada guru yang bersangkutan. Kami dengan tangan terbuka Bapak Ibu untuk selalu membantu putra-putri kita agar mereka sungguh boleh bisa menguasai apa yang diharapkan. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, yaitu untuk surat izin. Apakah cukup ditulis dalam di WA saja atau bagaimana? Mungkin Pak Jarod ataukah Wakakesiswaan Bu Kris yang akan menyampaikan? Terima kasih Bu Lena. Selamat petang Bapak Ibu, orang tua calon siswa baru di SMA Sedes Sapiensia Kota Semarang. Terima kasih untuk kepeduliannya. Untuk surat izin, apabila memang karena di online ini kita masih menggunakan WA, maka silakan ditulis di WA. Tetapi untuk lampiran surat dokternya nanti silakan difoto seandainya memang lebih dari 3 hari. Jadi untuk surat izin boleh ditulis di WA saja. Demikian ya. Ya, Terima kasih Ibu Lina, saya kembalikan. Bu Grace. Ini ada pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh orang tua, yaitu untuk buku pelajaran anak-anak. Untuk buku pelajaran anak-anak bagaimana, lalu hampir senada yaitu untuk e-book apakah harus di-print atau nanti ada buku paket dari sekolah seperti itu. Lalu juga ada itu beberapa guru yang beberapa orang tua yang bertanya, mungkin Pak Agung begitu yang akan menyampaikan. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan orang tua yang terkasih. Berkaitan dengan penyediaan buku, jadi memang ada 2 model yang kami siapkan. Di web sudah disediakan link untuk e-book, begitu, sehingga itu bisa diakses dan tidak perlu untuk di-print, karena buku itu kan sifatnya sebagai acuan referensi. Jadi kalau membutuhkan baru kemudian dibuka, begitu. Kemudian untuk buku yang paket atau buku cetak di perpustakaan juga kami sudah menyediakan, dan mulai minggu depan kami sudah siapkan, nanti kami share kembali informasi jadwal pengambilan bukunya bagi yang berkenan untuk mengambil buku tersebut. Nah, karena kalau mungkin yang di luar kota mungkin sulit juga, begitu. Buku nanti bisa diambil, dilayani di perpustakaan sekolah. Jadi ya buku itu dipinjam dari perpustakaan sekolah, begitu. Sedangkan untuk panduan proses belajar, artinya dalam bentuk lembar kerja atau kemudian nanti modul-modul yang lebih singkat dari buku referensi itu pasti sudah akan disiapkan oleh guru masing-masing. Jadi dari bidang kurikulum sudah meminta kepada Bapak Ibu guru masing-masing, nanti juga akan ada modul-modul dan juga lembar kerja yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran. Sedangkan fungsi e-book dan buku tadi lebih sebagai referensi bagi anak untuk kemudian bisa menambah informasi dan pengetahuannya untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi begitu berkaitan dengan buku pendamping. Terima kasih Bu Lena. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin nanti ini bisa Pak Rudi yang menjawab. Apakah pengumpulan tugas sekolah itu melalui email atau diserahkan langsung ke sekolah? Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Untuk pengiriman tugas, kami sudah sepakat bahwa nanti setiap
setiap tugas itu anak-anak membuat Google Drive. Jadi anak-anak itu di dalam emailnya nanti dia bikin Google Drive begitu. Kemudian di Google Drive bikin folder. Di tiap-tiap folder itu ada mata pelajaran masing-masing. Kemudian tinggal membuat link, share link begitu ke Bapak Ibu guru yang mengampu mapelnya masing-masing. Jadi tidak usah mengirimkan tugasnya itu ke email atau apa, tidak, tetapi nge-share link dari Google Drive dari setiap folder masing-masing. Kalau umpamanya mata pelajaran seperti kimia umpamanya, berarti diharapkan anak sudah punya folder khusus untuk mata pelajaran kimia. Sehingga ketika anak diminta untuk mengerjakan tugas kimia, anak tersebut tinggal memasukkan di folder kimia itu, lalu memberikan akses linknya itu share ke Bapak Ibu guru yang mengampu kimia itu, sehingga Bapak Ibu guru tinggal mengoreksi, mengklik dari link yang diberikan anak itu sehingga bisa diperiksa. Nah, untuk menge-sharekan link itu, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jarot, bahwa di dalam pengumpulan tugas ataupun penyampaian tugas, kami menggunakan Sedes Classroom. Dengan melalui Sedes Classroom itu, nanti anak-anak bisa menyampaikan pada waktu KPM berlangsung atau nanti sesuai dengan perjanjian dengan Bapak Ibu guru mapel masing-masing, yang pasti tidak dibebankan kepada salah satu siswa atau ketua kelasnya, tidak, tetapi itu menjadi tanggung jawab masing-masing peserta didik. Demikian, Bu Lena. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk penjelasan tadi bahwa bagaimana untuk pengumpulan tugas sekolah yang kalau mereka diberikan lalu harus bagaimana cara pengumpulannya. Lalu ini juga masih ada pertanyaan untuk perkara buku, masalah buku, yaitu buku yang di-download, apakah hanya 7 mapel saja? Karena di web tidak lengkap. Bagaimana siswa dari luar kota ingin pinjam buku di perpustakaan? Monggo, pada Pak Agung kembali. Ya, baik. Untuk yang di web nanti kami tentu terus berusaha untuk melengkapi buku-buku referensi itu. Sekali lagi, yang perlu kami tekankan di sini, buku-buku itu sifatnya sebagai referensi ya, sebagai pendukung di dalam proses literasi, di dalam proses pembelajarannya. Sedangkan panduan untuk proses belajarnya setiap hari, tadi seperti saya sampaikan, sudah akan disampaikan lewat modul dan lembar kerja dari masing-masing Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk buku cetak yang dari perpustakaan sekolah, kami membuka pelayanan setiap hari. Jadi jika memang diinginkan bisa datang ke sekolah atau pas mungkin ada tugas atau apa mampir di sekolah jika memang dari luar kota begitu bisa untuk mengambil buku tersebut. Atau kalau memang menghendaki untuk nanti misalkan harus dikirim begitu ya, mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan sekolah karena memang dari luar kota begitu. Kalau memang menghendaki seperti itu ya nanti kami akan bersedia untuk membantu di dalam pelayanannya. Intinya bisa dikomunikasikan kepada pihak sekolah, nanti kami akan berusaha untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Begitu Bu Lena, terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Ini juga masalah kirim-mengirim ini, yaitu kain seragam. Bisakah kain seragam dikirimkan ke alamat bagi yang luar kota? Nanti biayanya ditanggung oleh ortu. Mungkin ini akan dijawab oleh Ketua PPDB kita ini, yaitu Pak Bagio.
Terima kasih Bu Lena. Sementara ini kami sudah mengirim ke yang luar pulau, yaitu ke Lampung itu 2 orang. Itu sudah kami kirim karena memang tidak memungkinkan mereka untuk datang ke SMA Sedes. Maka bagi Bapak Ibu yang kebetulan belum mengambil seragam yang dari luar kota, bisa menghubungi kami untuk bisa mengirim ke alamat yang dituju. Tentu saja nanti masalah biaya dan sebagainya nanti bisa kita bicarakan begitu. Intinya komunikasi itu yang nomor 1. Jadi Bapak Ibu monggo, karena memang kita tidak bisa bertatap muka, maka satu-satunya jalan komunikasi itu penting. Dan saya mohon maaf mungkin kalau mungkin komunikasi dari SMA Sedes kadang-kadang kurang karena memang keterbatasan dari tatap muka ke virtual itu memang butuh sebuah penyesuaian. Sekali lagi kami mohon maaf. Terutama juga WA siaran, itu sudah kami masukkan ke grup WA siaran, tapi karena Bapak Ibu guru belum menyimpan di HP, maka belum bisa menerima, maka nomornya itu disimpan dulu baru bisa menerima siaran dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagio. Jadi Maaf Bapak Bu Lena, Ibu bisa tambahkan boleh, sebentar ya Ibu Bapak. boleh. Mengenai tadi Pak Bagio menyinggung soal komunikasi antara orang tua dan sekolah. Kami harus menyampaikan juga bahwa pada tahun ini dengan maksud itu mencoba mempersiapkan new normal, tata kelola sekolah new normal, kami sudah mengembangkan dari yang mestinya 30 kelas, itu kami kembangkan menjadi 32 kelas. Nah, hal ini tentu lalu menambah jam pelajaran. Kondisi yang terjadi sekarang ini lalu jam pelajaran tiap guru itu relatif padat dengan penambahan 2 kelas itu. 12 kali 40, 2 kelas kali 40 jam per minggunya. Itu ada penambahan jam sebanyak 48, 40 berapa? 12 kali 40, 480 jam pelajaran. Itu menyebabkan jumlah jam belajar guru itu lalu membengkak juga. Nah, tentu itu akan mengurangi waktu longgar Bapak Ibu guru. Sekarang kondisinya hampir di atas rata-rata itu 30 jam pelajaran tiap guru. Tentu kondisi ini perlu kami sampaikan sehingga memang yang lebih aman itu komunikasi memang secara tertulis, jadi di WA begitu. Kalau telepon mungkin belum tentu sesaat itu juga bisa diangkat gitu ya. Maka ini perlu kami sampaikan, kalau nanti telepon nggak diangkat ya tulis saja di WA, pasti akan terbaca itu. Itu saja yang perlu kami sampaikan, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Bagio. Kalau Bapak Ibu dari luar kota sekalian saja toh, itu ketika minta seragam dikirim, sekalian buku perpustakaannya saja. Karena itu ada 19 buku. Jadi setiap buku itu ada setiap mata pelajaran ada bukunya itu. Sebenarnya untuk kelas 10 itu ada 17 mata pelajaran. Tapi karena ada satu mata pelajaran yang buku pendampingnya itu ada sekitar 2, maka kalau tidak salah hitung ada 19 atau 20 buku. Itu cukup berat. Kalau sekalian mau dikirim ya enggak apa-apa sih. Gitu. Itu yang mau luar pulau, mau luar kota tetap kami layani. Gitu. Tapi kalau dalam kota ya enggak usah lah ya, datang aja ke sekolah nanti sambil main. Gitu. Terima kasih Bu Lina, begitu yang perlu saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Jarod. Bapak Ibu, pokoknya kami dari SMA Sedes pasti akan berusaha untuk melayani Bapak Ibu semua. Dan semoga pelayanan kami pun akan selalu memuaskan bagi Bapak Ibu orang tua murid. Begitu ya Bapak Ibu, dan kami selalu mohon masukan. Nah Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikutnya ini untuk pembayaran SPP dan uang kegiatan, bagaimana sistem pembayarannya, karena ini memang anak-anak kelas 10 kan baru. Mungkin Pak Jarod, saya saja. Baik, Bapak Ibu, untuk pembayaran
SPP dan uang kegiatan, sistem pembayarannya sudah memang kita lakukan beberapa tahun yang lalu, yaitu lewat bank, yaitu pakai virtual account. Nanti karena putra-putri Bapak Ibu kelas 10 berarti baru, maka kami akan menyampaikan, memberitahu virtual account dari Bapak Ibu. Nanti ditunggu saja ya Bapak Ibu, virtual account dari putra-putri Bapak Ibu. Kita memakai bank mandiri, tetapi Bapak Ibu bisa lewat bank lain, begitu. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ini juga boleh saya jawab sekalian ya Pak Jarod. Apakah ada subsidi kuota? Karena ada pernyataan dari Kemendikbud tentang pengalian dana BOS ke pulsa. Baik Bapak Ibu, ini memang sudah kami pikirkan karena memang untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, satu semester ini memang kita daring, maka kami memang menghitung dana BOS itu, lalu segala hal yang memang itu bisa kita alihkan. Maka seperti tahun yang kemarin kita memberi bantuan kepada anak-anak itu pulsa, demikian juga untuk semester ini kami akan memberi bantuan pulsa kepada anak-anak yaitu 100.000 per bulan selama 5 bulan. Jadi kami akan memberi bantuan kepada anak-anak 100.000 per bulan selama 5 kali. Begitu ya Bapak Ibu, moga-moga ini bisa membantu Bapak Ibu semua di dalam mengatasi memang untuk biaya kuota ini. Begitu. Ya Bu Lena, Ibu Bapak itu kan programnya kepala sekolah yang sekarang begitu ya. Nah sekarang pada kesempatan ini nanti yang per Agustus, 1 Agustus kan saya yang akan menggantikan Bu Lena. Saya ingin mengajak bicara seperti ini. Ibu Bapak, ketika uang pulsa itu dari dana BOS setiap anak 100.000, mungkin sekitar itu ya Bu Lina ya, sekitar 100.000 itu diberikan kepada Bapak Ibu, nggak akan banyak efeknya. Tetapi ketika yang 100.000 itu dikumpulkan di sekolah, kemudian dikalikan 940-an anak, itu hampir 90 juta loh. Dan itu bisa membantu sekolah banyak hal. Ya. Artinya ketika itu mau dikembangkan untuk pengembangan sekolah, ya terima kasih, mari kita pikirkan gitu loh. Daripada 100.000 itu hilang 1 bulan, ketika itu dikumpulkan, apalagi itu mau dikalikan 5 ya itu. Itu hampir setengah M itu loh. Pasti akan banyak hal yang bisa dibuat oleh sekolah untuk anak-anak. Saya mengusulkan begini, kalau boleh, yuk kita kelola bareng-bareng yuk yang uang itu. Bu Lena selaku kepala sekolah yang sekarang itu akan menyampaikan program itu, ada bantuan 5 kali 100.000 untuk setiap anak selama 5 bulan. Yuk kita kelola bareng-bareng, nggak usah dibagi, tapi kita gunakan untuk mengembangkan, membuat sesuatu di sekolah ini. Uangnya nggak usah saya pegang, mari komite sekolah nanti yang pegang, kita kelola bareng-bareng begitu. Ini usulan calon kepala sekolah. Terima kasih. Kami mendukung Pak, mendukung. Begitu ya Bapak Ibu ya, tentu Bapak Ibu juga akan mendukung. Baik Bapak Ibu, waktu memang sudah mendekati pukul 6:30 seperti yang kami sampaikan pada undangan bahwa pertemuan atau komunikasi ini itu dari pukul 5 sampai 6:30, tapi ada satu mungkin ya Bapak Ibu yang mungkin perlu jawaban, yaitu untuk penjurusan kelas. Ini ada satu yang agak berbeda yang perlu dijawab juga, yaitu untuk penjurusan kelas, ada kemungkinan masih pindah kelas, apa benar hingga sampai akhir Juli. Mungkin tidak perlu saya lempar, langsung saya jawab saja ya Pak Rudi, Pak Jarod, yaitu betul Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat melihat atau sudah ini disampaikan begitu, lihat web, sudah ada pembagian kelas begitu, mungkin Bapak Ibu dengan putra-putrinya
bisa untuk kembali berbicara ataukah memang kami perkenankan sampai akhir Juli untuk melakukan pemindahan kelas atau pemindahan jurusan, bukan kelas tapi jurusan. Jadi setelah akhir Juli, Agustus, kita masuk Agustus, maka memang tidak diperkenankan pindah jurusan. Begitu Bapak Ibu, kami memang karena memang waktu terbatas, tapi kita tidak menutup untuk segala saran pertanyaan Bapak Ibu. Seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa SMA CDS punya untuk mekanisme komunikasi, yaitu bisa lewat WA siaran di nomor 081229857089 atau bisa web sekolah begitu, kemudian bisa email, bisa juga tadi di WA grup untuk kelas masing-masing. Kami dengan tangan terbuka Bapak Ibu untuk selalu menerima saran, karena itulah yang akan membangun kami. Membangun sekolah ini, membangun SMA CDS Sapiensia ini untuk selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu harapan kami, semoga pelayanan kami untuk putra-putri kita semua boleh semaksimal mungkin. Itu Bapak Ibu, maka karena tadi saya katakan bahwa waktu terbatas, kami akan mengakhiri pertemuan virtual pada sore hari ini sampai menjelang malam ini, maka kita akan tutup kembali. Tadi kita sudah buka doa, maka kita pun akan tutup dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami kembali mengucapkan syukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu selama kegiatan ini, di mana telah boleh kami lakukan dan kami selesaikan. Semoga kegiatan yang kami lakukan ini sungguh boleh berguna bagi kami semua sebagai pendamping dan pembimbing dari putra-putri kami ini, generasi muda dari negeri ini, yang telah Engkau percayakan kepada kami, baik sebagai orang tua ataupun sebagai guru. Bapak, Engkau selalu mau berkati kami, sehingga kami boleh melayani mereka, sehingga mereka boleh menjadi seperti yang Engkau harapkan. Dan Engkau juga mau berkati segala rencana dan harapan kami ini, sehingga kami boleh menjalin hubungan baik, komunikasi yang baik dengan Bapak, Ibu, orang tua dari murid-murid kami. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segalanya ya Bapak. Dan akhirnya kami hanya serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyempurnakannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Sede Sapiense, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Suster Fransina, Pak Jarod, Pak Rudi, Bu Kris, Pak Agung, dan Pak Bagio, kita mengucapkan selamat malam kepada Bapak, Ibu, orang tua kelas 10. Semoga selalu terjalin hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Oh, tadi itu aku bebas.